Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,23%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan juga penurunan volume sebesar 2,11% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 0,12%, tetapi untungnya masih tetap daily close di atas dari 26.000 ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,17%. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,19% di angka 217. XRP terjadi peningkatan sebesar 1%-an di angka 52 sen. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,68%, berubah 1,69% di angka 0,26. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,78%. Solana terjadi koreksi sebesar 2,25% dan Tron terjadi peningkatan sebesar 0,71%. Jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya Bitcoin dominance turun ya. Dan buat lu nih ada beberapa yang nanya soal PP ya, karena PP kemarin ada rumor rug pull. Nah, kita akan buat video kepisah kemungkinan ya mungkin kita upload sore sore sampai ke malam lah ya. Karena kalau dicampurin ke JWT bakal kepanjangan. Sekarang kita akan masuk dulu ke Economic Calendar. Dan sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar, kita ganti dulu ke GMT plus 7. Dan hari ini tanggal 26 Agustus, hari Sabtu ya. Biasa hari Sabtu gak akan ada yang terlalu penting, hanya cenderung bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Dan besok ya, hari Minggu biasanya lebih parah. Gak ada apa-apa, tapi di sini ada satu biasanya ya. Ada dari China. Dari China biasanya nggak ngaruh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, dan besok kita bisa lebih fokus ke TA. Selanjutnya, apa penyebab kemarin Bitcoin drop sampai ke angka terendahnya itu di 25.768? Nah, penyebabnya adalah ini ya. Di mana kita bisa lihat Jerome Powell menyatakan bahwa peningkatan interest rate tetap harus masih dilakukan sepertinya, tetapi akan move carefully, dia bilang akan pelan-pelan, akan hati-hati dengan pertimbangan gitu ya. Detailnya kita bisa di sini. Kita quote langsung aja deh dia ya. We will proceed carefully as we decide whether to tighten further or instead to hold policy rate constant and await further data. Jadi nggak pasti naik ya, tetapi ada kemungkinan masih naik begitu. Jadi ada kemungkinan akan hold, nggak ada peningkatan lagi, atau dinaikin begitu ya. Dan lagi-lagi yang menjadi tolok ukurnya tuh simple banget. Gue udah sering banget bahas adalah inflasi. Apabila CPI masih belum kena angka 2%, ya akan ada tighten lagi, akan ada peningkatan interest rate ya. Nah, jadi lagi-lagi menurut dia inflation remains too high, walaupun sudah turun signifikan dari 7% last summer sampai ke sekarang 3,3, tapi lagi-lagi belum mencapai ke 2%. Jadi semoga saja inflasi bisa cepat-cepat turun ke angka 2% di US ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal sebenarnya ke ini ya, Wall Street cheat sheet ya, dimana kita bisa lihat di masa-masa bull market ya, di sini ada euforia, drop, kompensi, terus ada anxiety, denial, panic, capitulation, anger. Nah, ini yang paling gua inget anger di sini ya. Waktu Bitcoin ke 15.000 weeknya itu literally semua news, semua di sosmed, wah Bitcoin, Ponzi, sampah, ampas, akan mati, blablabla, panjang lebar.
benar-benar apa ya? Ini satu hal yang sering kali terulang gitu. Nah, pertanyaannya sekarang apakah kita sudah masuk benar-benar ke daerah hope atau belum? We don't know ya. Tetapi kalau dilihat dari secara TI dari kemarin, cukup menunjukkan kemungkinan bisa terjadi memang sudah dalam masa-masa hope di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat kondisinya itu sesuai dengan harapan kita sih ya. Bertahan dan daily close tetap di atas dari 26.000 ya. 26.032 tepatnya. Tapi kita bulatkan ke bawah aja ke 26.000 ya. Nah, untuk sekarang PR-nya apa? PR-nya adalah mantul dan kalau bisa daily close dia itu mulai di atas dari 26.412 ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Untuk di daily-nya masih nggak terlalu berbeda daripada kemarin ya. Jadi PR besarnya lebih ke weekly. PR besarnya seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya adalah di sini ya. Itu di bull support band. Bull support band sekarang ya masih belum berubah jauh, tapi nggak apa, kita coba cek lagi karena mungkin nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari. Jadi kita update aja. Bull support band itu ada di angka sini ya, ada di 28.422 sampai 27.655 ya. PR besarnya adalah apa? Reclaim ya. Apabila Bitcoin bisa reclaim dan weekly close di atas lagi dari bull support band, secara statistik ya, probability-nya sekitar 90%, ini akan lanjut ke atas. Dari mana, Bang? Kita coba cek di sini ya. Kita cek di sini cycle sebelumnya ya. Bukan di sini. Nah, di sini. Kalau dia bisa reclaim lagi ya, jebol nih. Reclaim lagi, naik. Kita lihat lagi di sebelumnya ya. Di sini ya. Berhasil reclaim, jebol lagi, reclaim lagi, naik 90% naik ke atas. Kita cek lagi di sini ya, cek lagi di sini. Jebol, reclaim 90% naik ke atas. Mana lagi? Di sini jebol. Enggak lah, ini dihitung jebol enggak lah, terlalu tipis ya. Kita loncat sini aja. Wah, udah kejauhan. Ya, jadi intinya secara statistik apabila di awal-awal dari bull market dia jebol, gagal mempertahankan bull support band tetapi bisa reclaim, itu bisa lanjut bull marketnya. Tapi kalau gagal, ya siap-siap akan membuat lower low dulu dan cukup menyeramkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu PR dari Bitcoin ya, yaitu sekali lagi di weekly yang sangat penting adalah weekly close dan reclaim kembali di atas dari bull support band ya. Selanjutnya untuk indeks dolar, otomatis kita tahu ini hari Sabtu udah close, tetapi close-nya kemarin jujurnya nggak optimal ya, dia daily close-nya sedikit di atas dari 104,13. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi suatu support atau tidak untuk indeks dolar? Semoga enggak, karena kalau kita daerah sini, ini sebelumnya adalah daerah supply untuk indeks dolar. Semoga dia bisa mulai lagi jebol ke bawah, menjadikan ini sebagai resisten ya, dan mulai daily close lagi di bawah dari 103,13 ya. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Dan kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI ya? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet brands yang ada di sini. Ya, lo bisa pilih. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, which is kayaknya 99% lah penonton TCI, itu akan mendapatkan free shipping apabila beli di Indonesia. Ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit kedua kembali menahan harga Bitcoin, which is good ya. Berarti untuk sekarang buy limit pertama masih belum di-reclaim ya. Buy limit kedua dan buy limit ketiga yang masih bisa kita pertimbangkan untuk akumulasi Bitcoin ya. Buy limit kedua di 26.032, buy limit ketiga di 25.733 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long. Kenapa? Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di tanggal 26 dan tanggal 25 kemarin ya.
Nah, artinya kita sudah punya posisi long, target TP kita adalah di 26.412. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 26.412, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26.000 lebih 32 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sayangnya buy limit pertama gagal dipertahankan dan Ethereum daily close di bawah dari 1660. Jadi untuk posisi spot di Ethereum sekarang yang tersisa adalah di 1923 buy limit kedua dan di 1567 buy limit ketiga. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya, sayangnya posisi long kita kemarin kena cut loss karena daily close di bawah dari 1660 ya. Nah, untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660. Apabila terjadi konfirmasi di sana, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat ya, sayangnya kondisinya mirip seperti Ethereum. Dia daily close di bawah dari $20 lebih 80 sen. Artinya apa? Buy limit kedua jebol ya. Jadi yang sekarang tinggal tersisa untuk Solana adalah buy limit ketiga di $17 lebih 29 sen. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya seperti pembahasan kita kemarin ya, posisi long kita kena cut loss karena daily close di bawah dari $20 lebih 80 sen. Nah, setup shortnya mirip-mirip seperti Ethereum. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $20 lebih 80 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita untuk sekarang adalah di lower band. Lower band itu di sekitar $19 lebih 53 sen ya. Itu untuk posisi short di Solana. Dan selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia berhasil bertahan di atas dari 216,1 ya. Artinya buy limit pertama masih tetap nahan. Buat lo yang sudah buy limit di sini sudah kena kemarin ya dan sudah sedikit profit. Jadi untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 216,1, buy limit kedua di 205, dan buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan. Ya, itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah bukan hari ini tapi kemarin terjadi retest pertama di 216,1. Apabila pada hari ini terjadi enggak. Udah terjadi retest 1, retest 2. Artinya kita sudah punya posisi long di sini ya. Karena retest pertamanya terjadi tanggal 24 Agustus kemarin. Nah, posisi long kita target TP-nya adalah di MA20 buat yang konservatif. Yang agresif adalah di 230,8. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 230,8. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 216,1. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB. Next kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, kondisinya itu dia retest ke buy limit pertama kemarin ya. Jadi buat lo yang sudah nunggu-nunggu pengen akumulasi di situ sudah dapat ya. Nah, untuk buy limit keduanya di 45 sen dan buy limit ketiganya di 40 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi longnya kemarin kan sudah terjadi retest pertama nih di 50 sen. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen. Kalau mau sedikit lebih konservatif, mungkin boleh di struktur baru di sini ya. Which is itu di sekitar 53 sen. Ini sedikit lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short mungkin lo juga boleh pertimbangkan apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 53 sen. Tapi ini shortnya masih baru-baru nih. Jadi gua kategorikan sebagai agresif ya. Buat yang konservatif skip dulu aja. Jadi kalau terjadi retest lagi pada hari ini di 53 sen bisa buka posisi short dengan target TP di 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk DXRP dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, ini mungkin udah tiap hari lu dengar, tapi please jangan lupa untuk jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto.
Dan sekali lagi gue ingatkan buat lu yang tertarik untuk PP, gue ada kemungkinan akan buat video di sore sampai malam lah ya. Pokoknya bikin video kedua untuk hari ini buat lo yang penasaran apa yang terjadi. Jadi buat lo yang tertarik, stay tune ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.